Jadi kenapa kok kita dengan sangat terpaksa mengatakan sumber masalah itu remaja? Karena kan pertama attitude-nya juga kan. Jadi mungkin karena pengen punya tubuh yang kayak Lisa Blackpink gitu. Wah, ternyata Pak Heri ini juga update juga nih. Terobsesi gitu dengan iya. K-pop gitu kan. Akhirnya kan ini apa tuh dia diet sembarangan, dia makan sembarangan. Akibatnya itu justru masalah kalau diet yang tidak terkontrol. Memang kalau diet itu sebenarnya bukan berarti mengurangi makan, harus mengendalikan makan itu makan. Di sana sebenarnya tugas ahli gizi. Nah, cuma remaja sekarang itu kan memang seperti itu. Jadi dia perilaku makannya itu kadang-kadang justru menimbulkan masalah itu yang pertama kan. Terus yang kedua itu juga memang kan sebetulnya kan kenapa kok yang jadi masalah pada remaja itu anemia, karena memang bahan makanan yang tinggi zat besi, karena kan anemia itu kan defisiensi zat besi itu ternyata banyak yang merupakan bahan makanan yang tidak disukai oleh remaja, terutama remaja putri gitu. Nah, ini jadi catatan. Kenapa kasus anemia tinggi? Tinggi karena memang banyak makanan yang mengandung zat besi tidak disukai. Malah memilih yang makanan yang jadi pola makannya itu ini dia. Jadi ya katakanlah kayak misalnya hati. Ya, kebanyakan remaja itu nggak suka dia makan hati itu. Gitu. Padahal justru kalau dilihat dari kandungan zat besi itu paling tinggi. Gitu ya. Kemudian juga sayur sayuran hijau gitu kan. Sangat jarang gitu mahasiswa yang punya mahasiswa ya. Remaja. Bapak soalnya seorang pengajar. Jadi iya. Otomatis akan keluar mahasiswa juga remaja. Nah, itu dia ya. Nah, itu juga ada dari pola makan, dari attitude, dan yang lebih berbahaya lagi sebenarnya gaya hidup sih ya. Jadi sebetulnya kan ya patut disayangkan gitu bahwa pergaulan remaja kita sekarang itu udah sampai level memprihatinkan. Jadi angka KTD, tahu KTD? Iya. Unwanted pregnancy. Iya. Itu angkanya itu 20%. 20% sekarang Jadi kalau ada 5 gadis remaja itu kemungkinan satu aja akan mengalami unwanted pregnancy gitu ya. Itu ya gimana orang kalau remaja itu kan sebenarnya kan kehamilan itu kan harusnya ditunda sampai dia terjadi kematangan fisiologis. Nah, biar semua matang lah. Biar semua matang. Ya, baik jasmani, rohani maupun. Karena dia akan membina rumah tangga. Nah, itu kalau kadung sudah begitu dan kan yang lebih memprihatinkannya lagi kan gimana kita mau memperhatikan 1000 HPK. Karena umumnya ya dari hasil survei Kisara juga tuh kita sayang remaja ya. Itu ternyata remaja itu menyadari dirinya hamil setelah kehamilan itu 5 bulan. Nah 5 bulan itu berapa hari itu udah kehilangan 1000 harinya. Ya itu malah lebih 50% masa kehamilan ya. Masa kehamilan kan 9 bulan. Nah ini 5 bulan. 5 bulan hampir 60%. 5 bulan itu kan belum juga solusi masalah selesai kan. Iya. Pasti dia nanti konflik dulu sama keluarganya. Setelah konfliknya selesai, konflik dengan calon besannya gitu. Nanti dia begitu nikah ujug-ujug bulan depan langsung melahirkan gitu. Jadi kapan sih HPK-nya itu bisa ini kualitasnya akan baik? Itu karena kan juga faktor stres akan berpengaruh juga. Iya, sangat jelas itu stres. Nah, itu dah yang menyebabkan itu tadi 95% kalau remaja yang berarti kurang gizi, anemia itu potensi anaknya akan lahir stunting itu 95%. Ya. Baik, menarik sekali ini. Jadi hubungan 3 ini. Jadi stunting ya pendek tapi ke samping kan obesitas. Obesitas, kemudian konsumsi makanannya yang berlebih, kemudian juga khususnya pada remaja yang calon pengantin ini tidak menyukai makanan-makanan yang tinggi FE. Ya, tinggi zat besi. Oke, jadi itu jadi satu keterkaitan ya. Ada keterkaitan jadi seperti itunya. Jadi jadi sekarang kan bagaimana
cara mengatasi hal tersebut. Nah ini yang penting. Kan gitu kan ya. Nah, jadi cara mengatasi hal tersebut itu ya memang pertama ya kita harus ini kan apa gaya hidup remaja itu gitu. Ya. Jadi artinya perlu disadari juga bahwa unwanted pregnancy itu bukan cuma berbahaya bagi bayinya, tapi bagi dirinya juga. Artinya kalau kita mau memasuki masa perkawinan, berkeluarga, itu tidak sampai unwanted ya. Kalau bisa jangan. Mesti dipikirkan dengan matang. Ya, kalau bisa jangan. Ya, maksudnya jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Ya. Apalagi mahasiswa kesehatan. Iya. Jangan. Mahasiswa kesehatan harus memberikan edukasi. Iya, jangan nambah masalah kesehatan karena perilakunya ya, kan gitu. Jadi harus diprediksi nih, di forecast bahwasanya saya menjadi mahasiswa sekian tahun sampai umur sekian, tamat umur sekian, bekerja, kemudian saya nikahnya nih umur sekian. Itu memang sudah dipikirkan dan direncanakan. Sehingga ada kesiapan fisik dan mental, termasuk di dalam asupannya. Itulah namanya genre kan. Generasi. Jadi itu yang pertama itu ya. Jadi dia harus punya apa planning kan ya. Harap kalau bisa sih dihindari yang namanya MBA itu ya. Jadi married by accident itu. Itu harusnya dihindari karena itu ya itu pemicu stunting. Jadi memang itu omong kosong itu kalau kita mengatasi stunting kalau tidak mengatasi masalah itu. Masalah hulu jadi. Iya, hulunya itu gitu. Benar. Sama aja analoginya kan gini. Gimana caranya kita menghentikan orang kebiasaan merokok? Coba yang paling efektif gimana? Iya. Kalau menurut Pak Juni, bagaimana supaya orang mau berhenti merokok? Jadi kalau kadang-kadang kita secara frontal ya, orang berhenti merokok, nggak bisa, karena dia ada namanya sindrom adiksi, sudah ketagihan. Nah makanya cara yang paling efektif untuk menghentikan kebiasaan merokok itu pabrik rokok ditutup. Menimbulkan masalah lagi nih Pak. Ini skop ekonomi makro nih. Artinya sama kan. Kalau pengen mengatasi stunting ya pabrik stuntingnya ini harus diinikan. Itu analoginya. Gitu. Iya, jadi seperti itu. Jadi akan tetap ada stunting itu kalau selama remajanya itu masih bermasalah. Itu sebenarnya di situ intinya. Nah jadi oleh karena itu memang ya kalau memang kita memang ingin ya percepatan kan sekarang cita-cita itu kan itu ya percepatan penurunan stunting kan gitu kan. Percepatan penurunan stunting ya. Kalau yang dijadikan sasaran itu hanya anak balitanya saja itu nggak akan selesai gitu. Jadi kita harus berpikir holistik bahwa sebenarnya stunting itu harus dicegah dari hulunya, dari remaja itu gitu ya. Nah sebenarnya pesan triple burden itu seperti itu gitu. Jadi maksudnya kenapa kok itu diangkat menjadi masalah gizi yang utama sekarang, karena itu dah keterikatan 3 itu gitu. Jadi selama siklus 3-nya itu belum bisa teratasi ya itu ya stunting akan tetap ada gitu. Tetap ada iya. Jadi seperti itu harus kita benar-benar memberikan suatu perhatian pada hulunya. Kemudian setelah itu kalau hulunya udah terselesaikan gimana nih? Kan gampang kan tinggal ditelusuri kan gitu. Jadi seperti itu. Analoginya yang luar biasa ini. Para remaja yang menonton YouTube pada podcast pada hari ini itu menjadi catatan kita ya. Dan kalau ingin pada tahap jenjang kehidupan berikutnya, perkawinan, kemudian punya anak, itu ingat jangan sampai stunting. Caranya adalah, itu persiapkan diri sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi gizi buruk. Kedua, jangan sampai diet yang ketat pre-wedding. Kadang-kadang ini ada di masyarakat nih, dia diet ketat
cuman hanya makan apel satu Apel biji. itu. Padahal kalau kita lihat apel satu biji berapa kalori sih? Nah, protein kan iya. ya, relatif tidak ada gitu ya. Nggak ada, ya. Terus bagaimana untuk memberikan tubuhnya sendiri, Ya. kemudian menyiapkan konsepsi, menyiapkan untuk kehamilan kan gitu. Itu. Apalagi itu udah kan begitu masih kehamilan tuh karena sudah terbiasa tidak makan sedikit kan nanti berarti dia bayinya nggak dapat apa kan gitu. Janinnya sudah dari dalam kandungan janinnya nggak dapat apa, makanya nggak logis kalau keluarnya itu janinnya stunting. tidak apa pada masa kehamilan, kemudian pada masa menyusui dia mau ideal terus nih body image lagi bayinya harus stunting. Nah itu jadi seperti itu. Ya. Baik pemirsa yang berbahagia, itu tadi penjelasan yang luar biasa dari narasumber kita hari ini, Bapak Insinyur Hertog Nur Sanyuto. Kira-kira yang terakhir nih Pak, bagaimana tip untuk agar triple burden ini bisa diminimalkan, kemudian juga nanti remaja, kemudian orang tua, kemudian pada masa kehamilan, menyusui, dan sampai anak sekolah ini bisa hidup sehat dan tidak terjadi stunting, tidak terjadi obesitas, dan bahkan tidak terjadi anemia, sehingga triple burden malnutrition ini bisa diatasi. Ya, jadi memang karena ini sangat terkait sekali dengan masalah perilaku, itu perilaku itu memang sesuatu yang agak susah gitu untuk diubah gitu ya. Nah oleh karena itu memang kalau kita punya cita-cita yang sama untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia, itu ya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri. Nah, kita udah berubah, baru kita menjadi istilahnya itu agent of change. Kita tularkan gitu perilaku. Kalau kita sudah mulai dari diri kita sendiri, kita tularkan ke teman kita, ke ini, sehingga lama-lama dia kan ya mudah-mudahan sih bisa viral kan perilaku yang sesuai dengan ini gitu ya, sesuai dengan prinsip gizi dan kesehatan. Jadi dan itu seimbang. Gizi seimbang itu harus kita semua harus mengambil peran sebagai agent pembawa perubahan. Jadi nggak usah putus asa, kalaupun orang tidak berubah, tak lama-lama pasti berubah gitu kan. Ya, lama-lama itu. Meskipun mungkin harus satu generasi yang akan datang, tapi ya kita harapkan itu Indonesia akan menjadi lebih baik, yaitu karena kontribusi dari kita yang dimulai dari diri kita sendiri. Jadi pentingnya edukasi. Nah itu dia untuk kita mendapatkan impact hasil. Iya, betul sekali. Kadang-kadang kita sang edukator sendiri nggak memulai dari dirinya sendiri. Tidak mulai dari sendiri sendiri. Coba tanya ke mahasiswa gizi, siapa yang rajin minum suplemen TTD itu? Kalau dianya sendiri nggak minum kan nanti repot kalau dia misalnya penyuluhan di SMA. Misalnya dia nanya penyuluhan di anak SMA, adik harus minum TTD gitu. Terus kalau dia nanya Lambo sendiri minum nggak? Gitu. Kan repot itu kan. Artinya nyesek nih laki-laki. Makanya kelihatan dari ekspresi nanti Pak. Iya itu. Jadi makanya harus dimulai dari diri sendiri. Minum TTD setiap hari. Padahal dia sendiri nggak gitu. Dia sendiri di bawah bantal. Di bawah bantal. Jadi seperti itu. Itu memang sebenarnya berlaku untuk semua pesan edukasi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Baik, rasanya menarik sekali ya. Jadi itulah tips-tips yang bisa disampaikan dari narasumber kita, Bapak Insinyur Hertog Nur Sanyuto. Bagaimana kita pertama meminimalkan kejadian triple burden malnutrition. Salah satunya adalah memberikan edukasi tentunya dari diri sendiri dulu. Kemudian baru transfer of knowledge and skill kepada orang lain. Kemudian niscaya lambat laun akan terjadi perubahan. Memang edukasi tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Jadi sehingga kedepannya prevalensi daripada stunting, kemudian obesitas dan anemia akan bisa menurun seiring waktu dengan kesadaran
daripada masyarakat ya, terutama yang hulunya nih, yang remaja. Nah, sehingga nanti kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun terpansilnya dari hasil misalnya SSGI survei dan sebagainya, survei kesehatan akan kelihatan menurun. Nah, ini memerlukan effort yang luar biasa. Kita selaku orang kesehatan dan tentunya Bapak Ibu yang dan juga adik-adik yang menyimak acara ini tentunya bisa untuk melakukan sesuatu. Mungkin barangkali banyak beberapa konten-konten yang ada dari edukasi yang ada bisa disimak, kemudian dari kita juga, dari para dosen untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik di sekolah kemudian di lingkungan masyarakat sendiri, sehingga nanti bisa disimak dan tentunya yang sudah menyimak itu bisa disampaikan pada orang lain untuk dipraktekkan. Itulah tujuan kita dalam memberikan edukasi. Nah, ini edukasi juga, ini berupa podcast. Jadi Nutri-Talk. Nutri-Talk ya. Ada yang sampaikan lain untuk yang terakhir? Cukup ya. Para pemirsa yang berbahagia, itu tadi pembicaraan kita mengenai triple burden malnutrition. Saya selaku host Dr. Iwayan Junior Sana MSSD MPIS menyampaikan terima kasih pada para pemirsa yang sudah menyimak pada acara ini, dan tentunya sekali lagi terima kasih Pak Heri. Sehat selalu. Sehat dan bugar. Dan kita harapkan untuk bisa menyimak pada topik-topik kita yang lain pada selanjutnya, dan jangan lupa kasih like, subscribe pada podcast Nutri-Talk jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dan sebagai akhir kata kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Goodbye. Terima kasih.